Karena kami tahu kami butuh firman-Mu. Kami hidup bukan saja dari roti makanan jasmani, tapi setiap dari kebenaran firman-Mu. Kami milih bagian yang terbaik seperti Maria. Kami duduk, diam, dengar. Karena kami tahu langit dan bumi diciptakan terjadi karena firman-Mu. Firman-Mu punya kuasa. Firman-Mu berkuasa menyucikan dan menguduskan kami. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua hati sebagai seorang murid. Tanah hati yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Iya, oke. Salam semua. Jadi ini kita masih liburan. Ini liburannya belum selesai. Masih ada beberapa jemaat kita yang mungkin masih ke luar kota atau mungkin terhalang karena hujan. Oke, Oke. Jadi hari ini saya lanjutkan tentang tema kita di tahun 2026. Saya ulang lagi bahwa ini adalah rema yang saya dapatkan untuk kita hidupi di tahun 2026. Ya, untuk kita hidupi, artinya setiap firman Tuhan itu kita mau supaya benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Itu kerinduan saya. Kebetulan waktu itu kan pagi, jadi kan I'm sorry dia bilang, lu lihat ini pagi apa sore? Oh, you speaking English? Apakah kamu mau ngajak saya berantem pakai linggis? Saya percaya bahwa apapun yang Tuhan sampaikan itu kita alami dalam kehidupan kita. Ayatnya di mana? Oke. Mungkin muncul bisa ayatnya. Oh, nggak muncul karena ayatnya saya minggu lalu saya udah ulas itu. Tapi saya mau di dalam tema ini saya bagi menjadi 4 bagian. Di kuartal pertama kita belajar tentang the certain word. Yang kedua adalah taking the territory, dwelling in fullness, the unfailing testimony. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa kan dikit-dikit lah, rempet-rempet lah, tapi Bapak Ibu mungkin tahu teksnya lah. Mana nih Ayumi mana? Nanti besok Ayumi berdiri sini juga ya, kita Mandarin juga kan jadi. Sebelahnya bahasa Inggris, sebelahnya Mandarin. Mana Bu Jen? Belum nongol ya? Bu Jen, nanti Bu Jen yang Inggris ya. Nah, hari ini kita belajar berikutnya. Kita belajarnya tentang ini, saudara. Karena minggu lalu saya sudah uraikan tentang the year of everything. Kenapa? Di Yosua pasal yang ke-21 ayat 45. Segala sesuatu difirmankan Tuhan. Tidak ada yang tidak terpenuhi, tapi semuanya terpenuhi. Nah, sekarang adalah saya mau supaya ini, saudara. Kita membangun fondasi iman kita di atas janji yang pasti. Per 3 bulan ini, Januari, Februari, dan Maret, kita coba belajar tentang membangun dasar iman kita atas janji yang pasti. Kalau hari ini kita teman-teman ya masih pasangan suami istri kan gitu. Sayang, kamu satu-satunya yang aku cintai. Iya dong. Tidak ada yang lain. Kamu cuma satu-satunya dan kau adalah hartaku yang paling aku punya. Kamu adalah hartaku yang satu-satunya. Jadi kan cewek kalau digituin kan berbunga-bunga, bersayap-sayap, berterbang dia kan. Udah kayak melayang gitu kan. Beribu-ribu bintang di langit, cuma hanya satu bintang Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu bintang yang menyala, yang lain redup. Dunia ini cuma punya kita berdua, yang lain itu kan. Jadi kayak gitu saudara. Tapi saudara begitu waktu awal pacaran semuanya kelihatannya manis. Ya kan waktu pacaran nih, kita waktu dulu di kampus dosen bilang begini. Kalau di kampus itu jangankan manusia, kambing pun dibedakin kelihatannya cakep. Dia bilang gitu, kambing pun dibedakin kelihatannya cakep gitu kan. Jadi kelihatan semuanya bagus, semuanya indah gitu kan. Tapi ketika masuk dalam pernikahan, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua. Pergi liburan, berbulan madu. Sampai di sana tinggal tinggal madunya, pulang tinggal bulan-bulanan. Itu manusia.
Tapi hari ini kita belajar tentang namanya saudara, apa yang dikatakan kita membangun. Apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kita? Apa kata firman Tuhan tentang rumah tangga kita? Apa kata firman Tuhan tentang masa depan kita? Apa kata firman Tuhan tentang bisnis dan pekerjaan kita? Itu yang saya mau supaya kita bangun. Kita letakkan dasar itu. Dan saya sebut di dalam kuartal yang pertama ini, the settled word. Apa nih? The settled word. Saya juga bingung, apa ini ya? Apakah ini ada dasar Alkitabnya kah? Atau ada sekedar omon-omon doang kah? Atau bagaimana? Berikutnya coba. Nah saudaraku yang saya kasih dalam tahun, definisinya adalah dalam konteks teologi Kristen dan studi Alkitab. The settled word merujuk pada kebenaran firman Tuhan yang bersifat absolut, tetap tidak berubah, dan telah ditetapkan secara permanen oleh otoritas surga. Bapak Ibu baca di Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kalau kita baca di King James ya, itu kita temukan satu kata yang mirip-mirip dengan kata apa? Forever, O Lord, the word is settled in heaven. Sesuatu yang sudah ditetapkan dan final ada di surga. Tentang siapa? Tentang kita. Tentang kita. Tentang siapa? Tentang masa depan kita. Tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, tentang usaha kita. Dan Yosua pernah mengalami itu. Minggu lalu saya sudah kasih lihat kepada Bapak Ibu tentang daftar-daftar di mana janji-janji itu digenapi. Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak dan digenapi dalam Yosua. Mereka akan menduduki negeri dan digenapi. Mereka akan mengalami bagaimana Tuhan itu menjaga mereka, keluar masuk mereka diberi keamanan dan itu tergenap. Bapak Ibu perhatikan selama masa pemerintahan di Salomo, mereka mengalami kerajaan Israel, mereka mengalami keadaan di mana mereka tidak ada gangguan apapun. Itulah sebabnya digenapi. Maka saudaraku yang saya kasih berikut, saya catat di sini saudara, secara harafiah kata settled berasal dari bahasa Ibrani nasab yang berarti ditegakkan atau didirikan dengan kokoh. Yang kedua, tidak bisa digoyahkan atau diubahkan. Yang ketiga, bersifat permanen dan final. Jadi the settled word adalah firman Tuhan, firman yang sudah menjadi keputusan hukum tetap di pengadilan surga dan tidak lagi terbuka untuk dinegosiasi atau ada perubahan. Jadi apa yang Tuhan sudah firmankan? Dia bilang begini, saya memberkati engkau, saya memulihkan engkau, saya menyembuhkan engkau. Tidak berubah. Sekalipun mungkin nanti kita manusianya berubah, keadaan kita bisa berubah, tapi firman-Nya tetap tinggal, tidak pernah berubah. Keputusannya sudah final, Dia memberkati kita. Nanti satu ayat, saya pernah temukan ayat itu ketika Ishak memberkati Yakub dan Esau. Jadi singkat cerita saya gini, Yakub itu merebut hak sulung daripada Esau. Dan dia dapat. Lalu Esau protes. Bapak, apakah tidak ada berkat lagi selain berkat yang itu? Lalu bapaknya bilang, Ishak bilang begini. Apa yang saya sudah berkat, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya tidak berubah. Sekalipun kita ini berubah. Berubah setia, berubah muka, berubah banyak. Fisik dan lain sebagainya. Oke. Lalu yang kedua, yang berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus secara harfiah. Jadi gini saudaraku, seperti, ini saya kasih ilustrasi sedikit supaya Bapak, seperti patok batas wilayah, tahu ya? Ini yang urusan yang properti ada gak kira-kira? Nah ini kan biasa gitu kan. Bayangkan seorang surveyor tanah menanam sebuah patok beton selama 2 meter ke dalam tanah untuk mendai batas properti. Patok itu disebut titik tetap. Jadi yang biasa properti itu main properti atau kita ukur batas itu udah ditaruh di situ dan titik tetap. Mungkin satu saat itu patok itu ada tanah sehingga patok itu tertutup. Mungkin ada satu saat karena patok itu ada hujan yang mungkin mengguyurnya. Ada daun-daun yang menutupinya. Tapi tidak ada yang menggeserinya. Kalau menggeserinya perkaranya urusannya dengan yang mematok. Tahu ya? Maka kenapa Palestina dengan tanya juga apa? Patok mematok, geser.
Hampir Indonesia sama Malaysia juga pernah di Kalimantan. Karena apa? Karena TNI-nya melihat bahwa patoknya tergeser. Di Papua juga gitu, Papua Nugini pernah TNI-nya melihat patok ini tadinya di sini tapi digeser. Lalu nanya, kenapa lu pindahin? Itu urusannya apa? Nyawa. Sama. Jadi saudara, penerapannya buat kita apa saudara? Dunia mungkin mencoba mengaburkan batas-batas moral atau janji Tuhan dalam kehidupan kita. Masalahnya gitu saudara, kadang kala saudara, mungkin firman Tuhan itu Tuhan bilang Tuhan berkati kita. Berkat itu ada bagi kita, diterima buat kita, disediakan buat kita. Kuasa itu disediakan buat kita. Mungkin dengan keadaannya dunia ini membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang dan ragu sebagainya. Tapi kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita itu tetap Tuhan janjikan untuk ditepati. Mungkin kita satu saat mungkin berubah kesetiaan kita, tapi kita tetap menjadi orang yang diberkati. Berikut. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, secara gini saudara, dalam konteks iman Kristen, pengertian tentang apa nih? The center word atau fondasi, membangun fondasi iman di atas janji pasti, itu berbicara tentang melampaui waktu dan keadaan. Janji Tuhan itu melampaui waktu dan keadaan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah saudara, dunia ini terus berubah, situasi ekonomi, politik, perasaan manusia kan juga berubah kan? Kan kita juga sama kan? Hari ini dia bilang, aku cinta kamu. Hari ini dia bilang gitu, aku cinta kamu. Bisa 1 jam kemudian bisa berubah loh, dia marah loh. Pernah rasain nggak? Saya rasain soalnya. Saya waktu awal-awal nikah gue bingung. Tadinya kita peluk-pelukan, sayang-sayang. Kenapa tiba-tiba dia asam? Ya kan? Ternyata saudara, saya baru tahu gitu saudara. Kalau ibu-ibu itu sudah datang tamunya, dia moodnya up and down. Itulah sebabnya, dia kata, perasaan bisa berubah. Maka kan gak heran saudara, coba lihat hotel di bintang-bintang 5. Kokinya ada nggak kokinya yang cewek? Sekalipun di TV kan ada kan? Yang ikut master chef-nya kan ada itu kan. Tapi coba ada nggak koki yang bintang 5? Nih, Joni main di bintang 5 kan tahu ya Jon ya. Mari nginap sana ya. Tapi saya udah pernah saudara, saya pernah nanya ke sana. Saya dulu pernah diundang di JW Marriott ya. Dan juga Mulia ya. Saya nanya ke kokinya. Saya nanya ke orangnya, yang masak siapa? Saya nanya, kenapa? Karena saya ingin tahu, apakah yang masak itu ada enggak? Yang cewek? Enggak ada Pak. Kenapa cewek enggak ada? Karena ternyata saudara, diteliti mereka, kalau dia lagi moodnya atau datang tamunya, asamnya bisa banyakkan, garamnya bisa banyakkan. Iya, ternyata di situ ternyata saudara. Jadi gitu saudara. Jadi manusia itu kayak gitu. Firman Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak berubah, perasaan kita mungkin berubah, situasi kita mungkin berubah. Hari ini kita lihat anak kita masih kecil. Saya pikir 25 tahun yang lalu, ini bocah masih kecil, sekarang sudah lewatin saya. Dulu Carlos itu saya ingat, tadi saya doain, sekarang saya sudah begini nih Carlos. Misalnya saldo ATM kita 0. Atau saudara, tubuh kita terasa sakit, bisnis sedang sepi, itu fakta bisa berubah. Hari ini mungkin saldo kita 0, tapi bisa besok juga penuh. Hari ini tubuh kita bisa sakit, besok bisa, itu faktanya. Tapi fakta itu harus tidak boleh melebihi kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenaran adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kebenaran itu tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Apa yang Tuhan katakan tentang bisnis kita. Apakah Tuhan katakan tentang keluarga kita. Itu tidak berubah. Itulah yang kita pegang. Amin. Kenapa? Karena gini, ketika kita berkata firman Tuhan melampaui keadaan, kita sedang berkata bahwa kebenaran lebih tinggi daripada fakta. Fakta harus tunduk pada kebenaran, bukan sebaliknya. Faktanya adalah saya sakit. Bisnis saya lagi lesu. ATM saya atau keluarga saya tidak baik-baik saja. Faktanya kayak gitu. Tapi kebenarannya adalah Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti. Dia bukan Tuhan yang duduk di surga lalu tidak tahu keadaan kita. Tapi dia pernah datang ke dalam dunia dan dia merasakan pergumulan-pergumulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudaraku,
melampaui batasnya waktu. Yang kedua adalah status yang sudah terkunci. Masalahnya adalah semuanya sudah terkunci. Sama seperti status kewarganegaraan kita. Kita berKTP Indonesia. Tidak mungkin Bapak Ibu pergi ke Amerika lalu Bapak Ibu bilang saya warga negara Amerika. Sekalipun saat itu Bapak Ibu ada di Amerika. Tapi KTP Bapak Ibu tetap Indonesia. Kecuali Bapak Ibu mengajukan untuk saya mau pindah menetap itu beda lagi. Tapi tetap warga negara Indonesia. Sama. Berkat itu kayak gitu. Maksudnya firman Tuhan berkata engkau diberkati. Kejadian pasal 12 ayat 2. Maka status diberkati sudah melekat pada kita. Amin. Dia bilang begini, kamu diberkati. Maka status engkau menjadi orang yang diberkati. Itu melekat. Jadi orang mau mengutuki kita, orang mau katain kita, orang mau jatuhin kita, orang mau celakain kita, orang mau tarik kita turun bagaimanapun, kita tetap menjadi orang yang diberkati. Maka Bapak Ibu perhatikan kenapa Israel itu tetap menjadi diberkati. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berfirman, oleh mula semua kaum di bangsa di bumi ini diberkati. Barang siapa mengutuki engkau terkutuk, barang siapa memberkati engkau diberkati. Maka kan anak Tuhan itu gitu saudara. Anak Tuhan itu sekalipun hari ini kita kelihatannya susah. Kelihatannya susah. Tapi selama kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Kita statusnya jelas tetap menjadi orang yang diberkati. Duit itu saudara. Duit ya. Bapak Ibu tahu ya duit ya. 100 ribu. 100 ribu yang merah itu kucel-kucel rasa buang. Ada yang cari enggak? Pasti tetap dicari. Kenapa? Punya nilai. Kenapa? Berharga. Kita seperti itu. Mungkin orang tidak menghargai kita, menganggap kita, berusaha untuk merusak kita, mereputasi kita, karir kita, bisnis kita, buat bagaimanapun. Tapi Alkitab bilang, Tuhan bilang begini, saya diberkati. Selamanya saya pasti diberkati. Lu mau tarik saya, lu mau curang saya, lu mau nikung saya, bagaimanapun. Saya berkata, saya tetap diberkati. Amin. Satu kali kelak, ada kan pernah saya hadirkan sini, jadi kenapa Pak Erianto. Itu dia pernah kesaksian. Memang saya tahu dia, padahal dia bilang begini, kalau kamu sudah mentok di bawah, sudah sampai di bawah nih, udah nggak ada lagi ke bawah lagi, itu tinggal tunggu waktu, kamu akan, dan itu dia buktikan. Saya hari ini, saya kemarin WA dia dari tahun lalu sampai sekarang. Waktu awal-awal WA masih nyambung, sekarang udah gak nyambung. Kemarin saya tanya, kenapa? Dia sudah sibuk sekali Pak. Kenapa? Dia sudah masuk ke yang untuk pemerintah punya urusan yang pengusaha-pengusaha punya bisnis ada di mereka. Yang anak Pak Bakri, ketua umumnya anak Pak Bakri. Siapa itu namanya? Nah dia salah satu pengurusnya di sana. Jadi udah sibuk. Oh ya udah, saya bilang. Tapi next nanti kita ajak ngopi lagi. Berikut. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ada lagi nih, saudara. Yang ketiga masuk dengan melampaui batas waktu adalah tidak terpengaruh oleh musim dunia. Gini, saudara. Dunia memiliki musim ekonomi, resesi atau inflasi, musim perasaan senang atau depresi. Namun settle world bekerja di luar kalender manusia. Maksudnya adalah Tuhan bisa memberkati Ishak di tengah kelaparan. Kejadian 26. Saya baca Kejadian 26. Saya lihat luar biasa. Waktu Ishak itu, keadaan di negeri itu mengalami di Gerar. Dia tinggal di Gerar. Lalu dia mengalami kelaparan. Dia mengalami kelaparan hebat pada zamannya dia. Kejadian pasal 26. Lalu dia berniat pergi ke Mesir. Dia mau pergi ke Mesir karena di Mesir tidak ada kelaparan. Dia mau pergi ke sana. Tapi Tuhan jumpa dia dan larang dia, jangan pergi ke sana. Kamu tinggal di situ dan saya memberkati kamu di situ. Dan malah sebaliknya saudara. Malah di Mesir sana, keadaan di sana malah kebalik kelaparan, Ishak mengalami diberkati. Bapak Ibu baca di Kejadian pasal yang ke-26. Di situ Ishak menjadi orang yang maka bercocok tanamlah Ishak, maka menaburlah Ishak, maka Tuhan melipat gandakan berkat Tuhan 100 kali lipat, dan orang itu artinya Ishak kian hari kian kaya, makin kaya, lebih kaya. Baca di Kejadian pasal 26, saya lihat itu.
Jadi saudaraku, melampaui musim dunia ini. Mungkin musim dunia ini resesi, tapi ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu tetap menjadi bagian kita. Amin. Kita tetap menjadi. Kemarin tiba-tiba presiden mana? Donald Trump culik presiden sama-sama presiden culik. Ada yang nitip di komen, titip katanya. Titip Indonesia juga katanya. Kapan mau diculik? Gitu kan saudara. Dia hebat juga. Saya pikir sih Donald Trump satu ini. Negara-negara yang dia merasa menyerang negaranya, dia bela habis-habisan. Mereka menyelundupkan kokain, mereka menyelundupkan narkoba untuk merusak dia punya warganya, supaya warganya jalannya. Karena dia lihat itu adalah otoritas tertinggi. Dalam hidup kita sering mendengar banyak suara dokter, suara berita, suara pikiran negatif, suara dokter, suara berita, suara pikiran negatif. The certain word berarti menjadikan suara Tuhan sebagai kata terakhir. Jika firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, maka itu adalah keputusan final yang membatalkan segala vonis. Jadi mungkin pernah ada sih sebenarnya Ko Jeffrey, dia pernah kesaksian di sini bahwa papanya koma 20 hari di rumah sakit. Jadi dia panggil saya untuk doakan. Saya pikir saya datang pikir doa pelepasan. Ya kan? Doa pelepasan itu artinya orang tua keluarga sudah sepakat supaya kami ikhlas, papa kalau mau pergi ya sudah pergi sudah. Itu si Ko Jeffrey. Tapi ada satu lagi saudara, pernah saya punya pengalaman saya dengan Pak Roni. Ada satu orang tua yang menghubungi pihak gereja kami, datang, om tolong datang, anak datang, doakan mama, kami mau menyerahkan mama doa pelepasan. Kita pikir, doa pelepasan kan berarti kalau orang anak bilang ini, kami sudah mengikhlaskan mama untuk pergi gitu kan, doa pelepasan. Jadi kan di benak kita itu pasti ini orang sudah sekarat. Iya dong, sudah napasnya tinggal nah ya kan berarti kita harus mau tidak mau kita doa pelepasan dong. Kalau kita doakan supaya dia sembuh, takutnya nggak sembuh kan makin napas-napasnya terus kan susah. Jadi kita pikir kayak gitu. Nah saya datang dengan Pak Roni, namanya Pak Hasan sebenarnya. Saya juga waktu itu ada Pak Hasan. Saya lagi cari nih Pak Hasan. Datang dengan mereka, ada orang buka pintu. Mari sambut dengan luar biasa. Sambut dia warung, dia pergi siapin kita makanan dan minuman dan silakan minum. Lalu kita nanya, tante mau nanya yang mau didoain mana? Saya ini. Bayangin gak saudara? Ini anak kurang ajar benar-benar. Sebenarnya saya ini saudara. Saya bilang kenapa kamu mama? Enggak, udah anak-anak udah nggak mau urus saya lagi aja, biarin ya, biar malaikat datang dan cabut nyawa saya. Jadi dikiranya kita ini pendeta cabut, ya kan? Dikiranya kita datang untuk cabut nyawanya ini ibu. Lah kan kita bilang dia udah baring di tempat tidur gitu kan. Lah kan kita bingung, orang sehat-sehat, orang sambut kita, tiba-tiba lu datang, dalam nama Yesus kamu mati ya, kan enggak kan? Kami berdoa supaya kamu cepat dicabut, malaikat datang cabut nyawanya, kan enggak mungkin kan? Sekalipun orang di ICU pun nggak mungkin kita doa kayak gitu kan? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam, kalau Tuhan bilang begini, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, dia pas kita sembuh. Vonis dokter mungkin mengatakan bahwa kita tidak sembuh. Vonis dunia mengatakan bahwa ekonomi kita rusak dan lain sebagainya. Berita mengatakan atau mungkin kita diusahakan accounting atau dibaca di keuangannya, ini perusahaan kayaknya tidak menguntungkan, sebaiknya ditutup. Ya kan, di bisnis kan kayak gitu kan. Mungkin berita itu kita dengar, tapi selama engkau andalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, usahamu pasti dipulihkan, akan dipulihkan. Amin. Itu namanya the settled word. Keren kan bahasanya kan? Oke, berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, maksudnya otoritas tertinggi adalah suara Tuhan adalah hukum di atas segala hukum. Dunia ini penuh dengan otoritas yang memiliki suara dan laporan, otoritas medis,
melaporkan dokter tentang penyakit kita. Otoritas ekonomi, suara berita tentang resesi atau kegagalan bisnis. Otoritas internal, suara pikiran kita sendiri atau ketakutan atau kecemasan itu juga bilang, lu nggak bisa. Kayaknya tahun ini nih lu hidupnya susah. Ya kan ada orang yang kayak gitu kan. Mana nih? Ada orang yang hubungi, Pak, tolong doain saya, Pak. Saya kan jangan-jangan saya kena kutu keturunan ini, Pak. Kenapa? Soalnya bapak saya penjara. Abang saya penjara. Jangan-jangan saya juga. Ya adalah seringkali kita tidak berada di atas, tapi kita berada di bawah. Dan kenyataannya adalah kita tetap melihat bahwa sakit ini ada, masalah ini ada, pergumulan ini ada. Tapi menggunakan kacamata Tuhan. Kita lihat dari atas, Tuhan melihat semuanya itu kecil. Yang itu adalah bagian yang kedua. Yang kedua tentang pengertian berdasarkan konteks iman. Yang ketiga adalah, saudaraku yang saya kasih dalam tulis, yang ketiga. Ini saya bisa lewatin. Yang ketiga adalah, saudaraku yang saya kasih, yang ketiga pengertian berdasarkan konteks iman adalah, yang ketiga adalah kepastian janji. Karena firman-Nya sudah ditetapkan di surga, maka janjinya Tuhan memiliki jaminan 100%. Tuhan tidak perlu berpikir ulang atau mengubah rencananya di tengah jalan. Apa yang dituliskan, itulah yang Dia lakukan. Tuhan sudah menetapkan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi selamat masuk surga. Kita sudah ditetapkan bahwa hidup kita disertai dan dilindungi. Hidup kita akan ditolong, dipulihkan. Itu ya dan amin. Berikut, next, maksudnya apa? Ada 3 pengertian di situ, saudara. Banyak benar ya Pak Ibu ya. Saya otak-atik lagi, saya ketemu saudara. Ya gitu saudaraku. Maksudnya adalah Tuhan tidak memiliki rencana B. Manusia sering membuat rencana cadangan atau mengubah janji karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan melihat semuanya itu dari awal. Kenapa Dia itu tidak bisa mengubah janjinya kepada kita? Karena Dia sudah lihat ini saudara. Dari awal kehidupan kita sampai kepada akhir kehidupan kita, ditahu sama Dia kenal itu semua saudara. Sedangkan kita bisa taunya adalah masa lalu kita dan sekarang ini. 5 menit ke depan, habis ini selesai, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Saya baru dapat kabar minggu lalu. Pendeta di tempat pelayanan mama saya, yang dulu ganti papa saya, suami istri sudah meninggal. Lalu datang lagi pasangan suami istri. Habis tahun baru kemarin, saya buka Facebook, tiba-tiba karena saya berteman dengan mereka, ada posting masuk. Saya lihat, dan mama saya tanya, langsung telepon mama tanya, dia baru datang nanya saya, Oma sudah umur berapa? Dia nanya, Oma sudah umur berapa? Mama saya bilang, lah kan kamu kemarin tahun lalu kamu yang doain saya, kok kamu lupa? Habis nanya mama saya punya umur, pulang ngobrol dengan istri anak, tiba-tiba collab. Nggak ada yang tahu saudara. Nggak ada. 5 menit ke depan, 1 hari ke depan, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan, Dia tahu dari awal kehidupan kita, sekarang ini dan masa depan kita, Dia tahu. Maka ketika Dia bilang begini, saya menyertai engkau, melindungi engkau, Dia tidak berubah. Kenapa? Karena Dia tahu sekalipun kamu hari ini gagal, tapi Dia tahu bahwa kamu akan berhasil di depan. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita gagal di sini, kita sudah putus asa di sini, maka kita menggantungkan diri kita kepada pohon tomat. Ada pasangan, ada orang yang putus cinta kan. Jadi dia udah putus cinta, dia pikir udah selesai. Dia bilang, udahlah, cewek itu satu-satunya yang jadi cinta pertama dia dan ya gitulah, lalu diputusin lah gitu. Lalu dia bilang, udahlah saya mau akhiri hidup saya. Dia mau lompat. Biasa kan gitu kan. Kalau mau lompat nih, orang mau bunuh diri nih, saya mau kasih tips ya. Orang kalau mau bunuh diri itu ya. Dia mau bunuh diri, dia mau lompat kan. Dia mau lompat begitu, temannya jangan. Biarkan, saya mau, karena dia sakiti saya, dia menikung saya, dia begini. Jangan teman, tahan dia. Biarkan saya, teman, tahan dia, jangan. Gua bukan gak mau lepas lu, kita di lantai dasar, nah lu lompat kemana?
Kecuali kita di lantai 25. Lu mau lompat silakan. Nah kita di lantai dasar, lu mau lompat kemana? Jangan, nah kalau lu jatuh situ lagi kan lu bangkit lagi kan. Ada pasangan suami istri ditanya sama konselornya, seandainya katanya, seandainya nih kamu suami istri, hari ini kalian berdua, lalu kalau kalian meninggal lalu diizinkan Tuhan kamu hidup lagi, maukah kau balik lagi sama suamimu? Istrinya bilang, kalau bisa jangan deh Pak. Kenapa? Gue udah capek Pak, hadapin dia Pak. Jadi kalau bisa sih saya ganti aja. Ada pasangan suami istri pergi ke Israel. Lalu sampai di Israel, istrinya meninggal. Pergi ke Israel, istrinya meninggal. Lalu si siapa? Suaminya, orang tour guide-nya datang nawar. Pak, Bapak pilih mana? Ada 2 pilihan. Kalau istri Bapak bawa pulang ke Indonesia, itu biayanya lebih mahal. Tapi kalau Bapak kubur di mana? Di mana? Yerusalem, murah Pak. Bapak cuma beli tanah dan biaya sekian dan selesai dan beres. Lalu suami bilang, tidak bisa. Tidak bisa. Saya harus bawa pulang. Biar bagaimanapun saya harus bawa pulang istri saya. Jadi orang pikir, wih sayang banget sama, so sweet banget sama bininya kan. Orang pikir kan gitu kan. Kita pikir juga gitu, saya pikir juga gitu kan. Wih, ini suami yang sayang banget sama istrinya. Jadi dia nggak mau tinggal sendiri di istri di sana kan, belahan hatiku kan. Lalu ditanya, kenapa Bapak tidak mau kubur di sana kan lebih bagus? Bukan begitu masalahnya. Karena saya baca di Alkitab, ada satu orang di Alkitab dikubur dan dia bangkit. Jangan-jangan istri pun saya pun dikubur, nanti dia bangkit, dia nyusul lagi saya ke Indonesia. Lebih baik lebih baik saya bawa ke Indonesia, kan dia gak bangkit-bangkit lagi toh. Oke, intermezzo sedikit. Berikutnya saudaraku, maksudnya yang kedua, maksudnya adalah saudara, berikut yang kedua. Kepastian janji Tuhan adalah integritas perkataan dan perbuatan. Apa yang Tuhan ucapkan, apa yang dia katakan itulah yang dia lakukan. Diucapkan ketika dia berfirman jadilah bintang, maka jadilah bintang. Dia berfirman jadilah cakrawala, jadilah. Itu yang dia lakukan. Dan apa yang dia firmankan tentang kehidupan kita, itulah yang dia kerjakan buat kita. Maka saya bilang gini, integritas perkataan dan perbuatan maksudnya adalah seperti dalam kisah penciptaan, Tuhan berkata jadilah terang, terang itu jadi. Ada koneksi 100% antara yang dituliskan Alkitab dengan apa yang dilakukan. Apa yang dituliskan di Alkitab, semua yang dikatakan tentang kita, tentang hubungan kita, tentang apapun itu, bahwa semuanya akan digenapi, pasti digenapi. Tinggal bagaimana kita menjaga hati kita. Berikutnya saudaraku, yang ketiga dan yang terakhir adalah jaminan berbasis karakter Allah. Ini luar biasa. Kepastiannya luar biasa. Jaminan berbasis karakter Allah. Janji Tuhan diandalkan karena didasarkan pada kekudusannya. Karena Tuhan tidak bisa berdusta. Itu karakter Tuhan. Manusia boleh berbohong. Manusia boleh berdusta tentang kita. Pasangan suami istri, kita mungkin berbohong dengan pasangan kita kan. Ya kan? Kalau handphonenya kan ada log-log, paspor sama lain sebagainya kan, berarti ada yang sedikit di ya kan? Saya enggak silakan lu buka, lu lihat semua. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia berkata, dia menolong kita, janjinya pasti menolong kita. Berikutnya, jadi simpulannya gini saudaraku, yang saya kasih kesimpulannya gini saudara. Ini ada yang dimaksud dengan pengertian berdasarkan konteks iman. The settled word artinya melampaui waktu dan keadaan. Artinya otoritas tertinggi ada di tangan Tuhan. Kepastian janji Tuhan kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk ke kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan sudah tolong kami. Kami boleh belajar, membangunkan iman kami, bangunkan dasar hubungan kami dengan Engkau atas firman-Mu Bapa. Hari ini mungkin kami mengalami berbagai tekanan kehidupan yang ada. Hari ini mungkin Tuhan lihat dan tahu persis
Kami sebagai manusia, kami tidak tahu berapa menit ke depan, tapi Tuhan Engkau tahu, Engkau kenal kami dari belakang kami, depan kami, masa depan kami. Apapun itu Tuhan, Engkau tahu kami. Karena itu kami percaya kebenaran firman-Mu, Kau membangunkan hidup kami atas janji-Mu yang pasti. Ya dan amin adanya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini. Dan kami meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.